Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Summa alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli ba'du. Anak-anakku yang banggakan, alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi. Sungguh luar biasa, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan. Mari kita syukuri bersama-sama dengan menggunakan dengan sebaik-baiknya. Dan pada hari ini kita gunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Hari ini kita akan memasuki materi tentang isi kandungan Quran surah Al-Qadr. Dan kalau pada minggu-minggu yang lalu saya sudah meminta kepada anak-anak semuanya untuk menulis Quran surah Al-Qadr dan juga artinya ataupun terjemahnya, maka pada hari ini kita akan memasuki tentang isi kandungan Quran surah Al-Qadr. Namun sebelum memasuki isi kandungan surah Al-Qadr, di sini akan saya baca tentang Quran surah Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik anak-anakku, itu tadi adalah tentang surah Al-Qadr. Dan hari ini kita akan memasuki tentang isi kandungan surah Al-Qadr. Al-Qadr itu artinya adalah kemuliaan. Al-Qadr artinya adalah kemuliaan. Adapun Lailatul Qadar itu artinya adalah malam kemuliaan. Surah Al-Qadr itu sendiri terdiri dari 5 ayat. Dan surah Al-Qadr masuk dalam kategori surah Makkiyah. Kenapa? Karena diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surah Al-Qadr diturunkan sesudah surat Abasa. Surah Al-Qadr diturunkan sesudah surat Abasa dan di dalam Al-Quran menempati urutan yang ke-97. Selanjutnya, terkait dengan isi kandungan surah Al-Qadr, di sini saya sudah membuat ringkasan bahwasanya isi kandungan surah Al-Qadr itu yang pertama adalah bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar yang pertama itu insya Allah adalah pada malam 17 Ramadan. Oleh karena itu biasa tiap tanggal ataupun tiap malam 17 Ramadan kita peringati dengan malam nuzul Quran. Kemudian isi kandungan yang kedua daripada surah Al-Qadr itu adalah Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan, yaitu suatu malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Jadi sungguh luar biasa yang namanya malam Lailatul Qadar. Suatu malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Ini adanya di bulan Ramadan. Dan biasanya Lailatul Qadar itu turunnya adalah pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Atau mungkin lebih seringnya adalah di malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Oleh karena itu, biasanya umat muslim di seluruh dunia pada malam-malam tersebut meningkatkan amal ibadahnya. Namun tentunya kita jangan hanya sebatas itu, tentunya kita harus memanfaatkan momen Ramadan seluruhnya, mulai dari awal, mulai malam yang pertama sampai dengan malam yang terakhir, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah tentunya kita nanti akan bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar yang sungguh luar biasa. Satu malam lebih utama daripada 1000 bulan. Yang mana kalau kita kalkulasi kurang lebih sekitar 83 tahun 3 bulan. Bagaimanakah cara mengisi malam Lailatul Qadar? Banyak sekali yang bisa kita laksanakan, banyak sekali yang bisa kita lakukan pada malam Lailatul Qadar. Mungkin bisa qiyamul lail, salat malam, bisa qiraatul Quran ataupun membaca Al-Quran, bisa dengan iktikaf di masjid, bisa dengan bersedekah, dan masih banyak lagi, bisa juga dengan berdoa. Yang mana itu semuanya kalau kita lakukan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar sungguh luar biasa, lebih utama daripada 1000 bulan. Oleh karena itu mari kita gunakan ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Adapun isi kandungan daripada surah Al-Qadr yang ketiga adalah bahwasanya pada malam Lailatul Qadar malaikat
dan Ruh Jibril itu turun dengan izin Allah untuk mengatur semua urusan. Bahasanya para malaikat dan Ruh Jibril turun untuk untuk mengatur semua urusan. Tentunya itu semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, itu tadi adalah tentang isi kandungan daripada surah Al-Qadar. Semoga saja kita bisa mengamalkan apa-apa yang terkandung dalam Quran surah Al-Qadar, utamanya adalah pada waktu bulan Ramadan. Semoga saja kita bisa mengisinya dengan amal soleh yang pada akhirnya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, bila taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.